Migingo adalah pulau terpadat di dunia. Sebuah pulau seluas setengah lapangan sepak bola dan hanya butuh waktu 5 menit berjalan kaki untuk mengitarinya. Setiap inci tanah pulau ini telah dijadikan tempat tinggal dengan rumah-rumah yang berdempet layaknya sisik ikan, saling menempel tanpa celah. Di sini, atap-atap seng yang berkarat saling bersinggungan. Jendela-jendela saling berhadapan dan lorong-lorong sempit hanya cukup dilewati satu orang dalam sekali jalan. Kendati demikian, Migingo bukanlah pulau biasa. Disinilah ribuan orang tinggal, mulai dari nelayan, pedagang, polisi, penjaga perbatasan, serta pemilik bar. Semuanya hidup berdempetan dalam harmoni yang bising, penuh teriakan pasar, dengungan generator, dan gelak tawa pengunjung bar. Namun demikian, di balik kehidupan yang padat dan meriah itu, tersembunyi sebuah drama geopolitik yang tidak selesai antara Kenya dan Uganda. Migingo terletak di Danau Victoria, danau terbesar di Afrika yang membentang seluas lebih dari 68.000 km persegi melintasi perbatasan 3 negara, yaitu Kenya, Uganda, dan Tanzania. Di tengah luasnya danau ini, Pulau Migingo yang tidak lebih dari sebuah gundukan batu yang seakan tidak berarti secara geografis, memiliki makna dan peran penting secara ekonomi dan politik. Luas Migingo hanya sekitar 2.000 meter persegi, yang secara statistik menempatkan Migingo sebagai salah satu pulau terpadat di dunia. Dengan populasi mencapai 500 hingga 1.000 orang, tergantung musim migrasi nelayan, dan luas hanya 2.000 meter persegi, tingkat kepadatan pulau ini bisa mencapai 500.000 orang per kilometer persegi. Angka yang jauh melebihi kota-kota terpadat di dunia seperti Manila dan Dhaka. Itulah mengapa dari kejauhan pulau ini terlihat seperti benteng hidup. Rumah-rumah seng yang bertumpuk-tumpuk, perahu-perahu kayu bersandar di setiap sisi pantainya, dan bendera 2 negara yang berkibar bersamaan di tengah-tengahnya. Rumah-rumah di pulau ini dibangun dari seng, kayu, dan apapun yang bisa menahan angin atau hujan. Mereka berdiri berdempetan, menempel satu sama lain seperti puzzle darurat yang dibentuk oleh kebutuhan dan keterpaksaan. Sebagian rumah bahkan menggantung di atas air dengan fondasi kayu yang ditancapkan pada batu. Di pulau ini, hanya terdapat 1 atau 2 toilet umum yang terletak di atas air dan langsung mengarah pada danau. Di sini, air bersih sangat terbatas, sedangkan listrik hanya berasal dari generator pribadi. Tidak ada rumah sakit permanen dan hanya memiliki 1 klinik kecil yang lebih sering tutup daripada buka. Namun, di tengah semua keterbatasan itu, kehidupan terus berlangsung, dan Migingo tidak pernah mengenal keheningan. Jika siang hari kehidupan Migingo dipenuhi keriuhan aktivitas ekonomi, maka malam hari adalah dunia yang sama sekali berbeda. Musik mulai berdentum dari bar-bar kecil. Lampu-lampu redup mulai menyala, menandai bahwa pulau ini tidak akan tidur malam ini. Pulau kecil ini memiliki beberapa bar yang aktif hampir sepanjang malam. Bukan bar mewah, melainkan gubuk seng yang di dalamnya terdapat bangku kayu, radio tua, dan lemari berisi botol minuman keras lokal. Namun demikian, bar-bar ini menjadi pusat kehidupan sosial masyarakat. Nelayan yang pulang membawa hasil besar akan merayakan malamnya di tempat ini, memesan bir, mengajak teman-temannya, dan mungkin membayar semua tagihan malam itu. Para pemilik bar mengenal pelanggan tetap mereka. Dan seperti di kota besar, kehidupan malam membawa gosip, persahabatan, permusuhan, bahkan cinta. Migingo seperti kota kecil yang diringkas menjadi satu lorong.
Apapun yang terjadi di kota besar seperti perdagangan, hiburan, politik, kriminalitas, hingga perdebatan agama, semuanya terjadi di pulau ini. Hanya saja dalam ruang yang sangat sempit. Dengan ribuan orang tinggal di Migingo, maka kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi sesuatu yang sangat mewah. Namun seperti biasa, manusia selalu menemukan cara untuk bertahan. Tidak ada sekolah permanen di Migingo. Kendati demikian, terdapat beberapa guru sukarelawan yang membuka kelas informal di rumah mereka. Mereka mengajar anak-anak tentang membaca, menulis, serta matematika dasar. Buku-buku digunakan bergantian, papan tulis seadanya, dan jam pelajaran mengikuti gelombang danau. Anak-anak di Migingo tumbuh di lingkungan yang keras, tetapi mereka tumbuh dewasa lebih cepat. Mereka belajar menghitung dari transaksi di pasar ikan. Mereka tahu arah angin, cuaca buruk, dan musim ikan tanpa harus membaca buku geografi. Pelajaran hidup mereka adalah realitas keras tetapi penuh dengan nilai. Kesehatan menjadi persoalan lain. Seperti telah disinggung, pulau ini hanya memiliki satu klinik kecil yang seringkali kekurangan obat. Jika ada keadaan darurat, pasien harus dibawa dengan perahu menuju daratan Kenya dengan perjalanan yang bisa memakan waktu beberapa jam tergantung cuaca. Beberapa orang bahkan meninggal dalam perjalanan. Namun demikian, terdapat kehangatan komunitas. Jika seseorang jatuh sakit, tetangga akan merawat. Jika ada bayi yang baru lahir, seluruh gang akan tahu dan mengucapkan kata selamat. Dokter mungkin tidak selalu tersedia, tetapi solidaritas selalu ada setiap hari. Apa yang membuat ribuan orang bertahan dan bersedia menjalani hidup dengan penuh keterbatasan di Migingo, tiada lain adalah harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Mereka yang mendiami pulau ini paham betul bahwa di darat mereka tidak menemukan pekerjaan. Itulah mengapa penduduk Migingo banyak datang dari desa-desa Kenya atau Uganda yang miskin, di mana pertanian selalu gagal dan kesempatan hidup sangatlah sempit. Di Migingo, meskipun kecil, orang bisa bekerja, bisa makan, dan bisa menabung untuk hari esok. Wilayah perairan tempat Migingo berada dikenal sebagai salah satu kawasan dengan stok ikan paling melimpah di Danau Victoria, khususnya jenis ikan yang dikenal sebagai baramundi Afrika. Ikan predator besar yang menjadi komoditas bernilai tinggi di pasar ekspor internasional. Faktor seperti kedalaman dan kandungan nutrisi di wilayah itu membuatnya ideal sebagai tempat berkembang biaknya ikan. Karena itulah, Migingo menjadi pusat aktivitas nelayan dari berbagai penjuru Kenya, Uganda, dan bahkan Tanzania. Meski hanya sebuah pulau kecil, Migingo berada di tengah salah satu wilayah paling sensitif di Afrika Timur. Kenya dan Uganda merupakan dua negara tetangga yang berbagi garis pantai Danau Victoria, yang masing-masing dari keduanya mengklaim bahwa Migingo adalah bagian dari wilayahnya. Sengketa ini muncul sejak tahun 2004 ketika otoritas Uganda mulai menempatkan polisi bersenjata di pulau ini. Kenya memprotes tindakan tersebut dan menyatakan bahwa berdasarkan peta kolonial Inggris, Migingo berada dalam batas wilayahnya. Kendati demikian, Uganda bersikeras bahwa pulau itu adalah miliknya, dengan alasan bahwa nelayan Uganda lebih dulu tinggal dan bahwa mereka memiliki hak untuk menjaga keamanan di wilayah yang mereka klaim. Perselisihan ini sempat menimbulkan ketegangan serius. Ada saat di mana bendera Kenya dicopot dan diganti dengan bendera Uganda. Ada pula laporan penangkapan nelayan Kenya oleh polisi Uganda. Namun, alih-alih pecah menjadi perang, kedua negara memilih jalur diplomasi yang panjang dan berliku.
Hingga hari ini, pulau itu tetap dipadati oleh orang Kenya, tetapi dengan kehadiran aparat Uganda. Mereka hidup berdampingan, atau lebih tepatnya, saling berjaga di ruang yang sempit dan penuh ketidakpastian. Masyarakat Migingo hidup dalam hukum ambiguitas. Kadang-kadang hukum Kenya yang berlaku, dan kadang Uganda yang menegakkan aturan. Dalam beberapa kasus, kedua pihak menerapkan aturan mereka secara paralel dengan menangkap pelanggar sesuai kehendak masing-masing. Maka bayangkan, dua aparat dari dua negara berbeda berpatroli di satu jalan selebar 1 meter. Keduanya membawa senjata, mengenakan seragam resmi, dan mengklaim bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Namun demikian, mereka tidak sedang bersaing secara terbuka. Mereka menyapa satu sama lain, minum di bar yang sama, dan bahkan bekerja sama ketika terjadi perkelahian di malam hari. Migingo hidup di antara dua kekuasaan. Sebagian warga mengatakan ini merugikan, tetapi banyak pula yang menganggap ini menguntungkan. Dengan dua pemerintah mencoba menarik simpati warga, infrastruktur dan bantuan kadang datang berlipat ganda. Di satu sisi, ini seperti penjajahan ganda, tetapi di sisi lain seperti subsidi ganda. Dalam absurditas itu, masyarakat Migingo terbiasa hidup dalam ketidakpastian hukum. Mereka tidak terlalu peduli siapa yang berkuasa selama mereka bisa melaut dan menjual hasil tangkapan. Di mata pengamat luar, Pulau Migingo adalah anomali. Tetapi bagi sebagian sosiolog dan antropolog, pulau ini adalah laboratorium sosial. Sebuah mikroversum yang menggambarkan bagaimana manusia bisa hidup berdampingan di ruang sempit, bahkan saat dipisahkan oleh kebangsaan, etnis, dan bahasa. Di sini, orang-orang Kenya dan Uganda berbagi ruang tanpa pagar. Mereka berjualan berdampingan, menikah antar warga negara, dan bahkan membangun keluarga lintas batas. Anak-anak mereka tumbuh tanpa sepenuhnya menyadari bahwa dua negara sedang bersengketa di atas tanah tempat mereka bermain. Migingo menjadi bukti bahwa identitas nasional bisa larut ketika kebutuhan hidup lebih penting daripada bendera. Ia menjadi simbol bahwa persaudaraan bisa dibangun bukan karena kesamaan, tetapi karena tujuan bersama, yakni bertahan hidup. Dalam banyak hal, Migingo seperti gambaran dunia modern, padat, kompleks, penuh gesekan, namun tetap bisa berjalan karena adanya kepentingan bersama dan semangat kompromi. Di saat banyak negara gagal membangun toleransi, Migingo justru menunjukkan bahwa manusia bisa menemukan keseimbangan bahkan dalam ruang selebar 2000 meter persegi. Slab City merupakan sebuah kawasan di tengah gurun Amerika Serikat yang dijuluki sebagai kota tanpa hukum. Di tempat ini, setiap orang bebas menentukan arah hidup masing-masing, entah dalam kebebasan yang penuh kreativitas atau dalam keterpurukan yang penuh dengan risiko. Slab City bukanlah kota seperti yang kita kenal. Ia tidak memiliki wali kota, tidak punya kantor pemerintahan, tidak memiliki kantor polisi, tidak ada jaringan listrik, dan tidak punya sistem air bersih. Dari luar, ia tampak seperti sekedar kumpulan trailer riot, tenda usang, dan gubuk seadanya di tengah hamparan gurun tandus. Kendati demikian, bagi sebagian orang, Slab City adalah surga terakhir. Tempat yang tidak mengenal pajak, tidak ada intervensi pemerintah, dan tidak ada aturan sosial yang mengikat. Sehingga di sini, kebebasan bukan sekedar kata-kata,
melainkan sebuah kenyataan sehari-hari. Slave City adalah surga kebebasan, tempat di mana orang-orang bisa hidup tanpa campur tangan dari negara, bebas dari birokrasi, dan bebas dari aturan yang dianggap mengekang. Meski begitu, bagi sebagian yang lain, tempat ini tampak seperti distopia kecil, sebuah komunitas yang rapuh, hidup di tepi peradaban, di mana ketiadaan hukum berarti risiko kekerasan, kriminalitas, serta ketidakpastian. Salah satu kelompok yang cukup banyak ditemukan di Slave City adalah veteran perang Amerika Serikat. Mereka adalah orang-orang yang pernah bertugas di Vietnam, Irak, atau Afghanistan. Mereka pernah berjuang dengan hebat untuk menegakkan martabat negaranya. Tetapi kemudian, pada usia di mana mereka seharusnya merasakan ketenangan, justru terlempar dalam kehidupan yang menyedihkan. Banyak dari mereka membawa trauma psikologis, kesulitan beradaptasi dengan kehidupan sipil, dan sebagian besar jatuh dalam lingkaran kemiskinan. Bagi para veteran ini, Slave City adalah tempat di mana mereka bisa hidup tanpa tekanan masyarakat. Tidak ada yang menuntut mereka untuk normal, tidak ada stigma, juga tidak ada aturan rumit. Hanya kebebasan untuk duduk di trailer tua, menatap gurun, atau mengisi waktu dengan percakapan sederhana bersama sesama penghuni. Slave City juga dikenal sebagai magnet bagi seniman eksentrik dan komunitas hippie modern. Mereka melihat gurun ini sebagai kanvas kosong untuk menuangkan ekspresinya. Dari sinilah lahir proyek seni terkenal seperti Es Jesus, sebuah area penuh instalasi seni dari barang-barang rongsokan yang disulap menjadi karya unik. Seniman yang tinggal di Slave City umumnya menolak sistem seni arus utama yang komersial. Mereka tidak mengejar galeri atau pasar seni, tetapi menciptakan karya yang hidup di tengah masyarakat bebas. Dan disinilah seni menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sekedar komoditas. Selain itu, Slave City juga menampung mereka yang tidak punya tempat lain untuk pergi. Banyak tunawisma datang ke tempat ini karena tidak sanggup membayar sewa rumah di kota-kota besar. Di Slave City, mereka bisa membangun rumah dari barang bekas tanpa harus membayar sewa atau pajak. Namun demikian, kenyataan hidup tunawisma di gurun jauh lebih keras. Tanpa akses air, listrik, atau layanan kesehatan, mereka harus mengandalkan solidaritas komunitas. Sebagian dari mereka berjuang keras untuk bertahan hidup, sementara sebagian yang lain menyerah pada obat-obatan atau alkohol. Slave City juga menjadi hunian bagi mereka yang memiliki alasan lebih gelap, yaitu kabur dari kewajiban sosial atau hukum. Ada yang lari dari utang, ada yang menghindar dari tanggung jawab keluarga, dan ada pula yang kabur dari aparat. Karena tidak ada sistem registrasi, siapapun bisa datang dan menetap di Slave City tanpa ditanya apa-apa. Itulah mengapa Slave City juga sering dicap sebagai tempat berbahaya. Kota ini menyandang reputasi sebagai tempat peredaran obat-obatan, kekerasan, bahkan kasus kriminal yang sulit ditangani karena jarangnya aparat masuk ke wilayah ini. Meski memiliki latar belakang yang beragam dan sering kali kontras, terdapat satu benang merah yang menyatukan para penduduk di Slave City, yaitu kerinduan akan kebebasan. Banyak dari mereka pernah merasa terjebak oleh sistem kota, sewa rumah, tagihan listrik, aturan ketat, atau bahkan sekedar tatapan penghakiman masyarakat. Sementara di Slave City, semua itu lenyap sama sekali. Setiap orang bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa khawatir dan peduli apakah ia dianggap aneh atau tidak normal. Dengan demikian, semua latar belakang dan semua kisah di Slave City bercampur di satu ruang yang sama.
Dan pada gilirannya, tempat ini menjadi potret Amerika yang lain, bukan lagi tentang pencakar langit atau kota modern, melainkan tentang manusia-manusia yang memilih hidup di pinggiran sistem. Slab City tidak bisa lagi dipahami hanya dengan angka populasi atau statistik sosial. Ia adalah kumpulan cerita personal, alasan-alasan yang tidak selalu rasional, dan mimpi-mimpi tentang kebebasan yang diwujudkan di bekas pangkalan militer. Slab City sering digambarkan sebagai kota tanpa uang atau surga kebebasan gratis. Namun faktanya, tidak ada kehidupan manusia yang benar-benar bisa dilepaskan dari ekonomi. Bahkan di tengah gurun tandus, orang tetap membutuhkan makanan, air, pakaian, dan barang-barang lain untuk bertahan hidup. Dan untuk mendapatkan semua itu, mereka membutuhkan uang. Uniknya, ekonomi di Slab City bisa disebut sebagai ekonomi bayangan, campuran antara barter, donasi, kerja informal, dan sedikit uang tunai. Tidak ada bank, tidak ada gaji tetap, dan tidak ada pajak. Yang ada hanyalah kreativitas dalam mencari nafkah. Ini artinya ekonomi di Slab City penuh dengan paradoks. Di satu sisi, ia membebaskan warganya dari sistem kapitalisme modern. Tidak ada sewa rumah, tidak ada pajak, dan tidak ada sistem perbankan. Namun di sisi lain, banyak warga tetap bergantung pada dunia luar untuk kebutuhan dasar, entah untuk membeli air, bekerja di ladang sekitar, atau menerima donasi dari turis. Dengan kata lain, Slab City bukanlah ekonomi yang mandiri sepenuhnya. Sebagai kawasan yang tidak terikat dengan hukum, keamanan di Slab City adalah urusan pribadi. Di tempat ini, banyak orang menyimpan anjing penjaga atau bahkan senjata api untuk melindungi diri. Konflik sering diselesaikan secara langsung, kadang dengan negosiasi dan kadang dengan perkelahian. Kendati demikian, ada juga semacam rasa hormat antar penghuni. Kebanyakan orang sadar bahwa mereka semua ada di sana karena alasan yang serupa, yaitu melarikan diri dari tekanan dunia luar. Karena itu, konflik besar jarang sampai menghancurkan komunitas. Kebebasan di Slab City adalah sebuah paradoks. Ia memberikan ruang bagi orang untuk hidup tanpa aturan negara. Namun di sisi lain, ia juga memaksa orang-orang untuk hidup dengan risiko tinggi. Tidak ada jaminan keamanan, tidak ada layanan medis, serta tidak ada perlindungan hukum. Bagi orang luar, ini tampak seperti kondisi yang menakutkan. Namun bagi para penghuni, ini adalah harga yang layak dibayar demi sesuatu yang mereka anggap lebih penting, yaitu otonomi penuh atas hidup mereka sendiri. Banyak akademisi dan jurnalis menyebut Slab City sebagai eksperimen sosial anarki modern. Ia menunjukkan bagaimana masyarakat bisa mengatur dirinya sendiri tanpa adanya ikatan hukum formal. Slab City bukanlah kota yang lahir dari perencanaan urban seperti kebanyakan pemukiman di Amerika Serikat. Ia muncul dari runtuhan sejarah militer, dari sesuatu yang awalnya dirancang untuk tujuan perang, lalu berubah menjadi tempat pelarian, kebebasan, serta keterasingan. Untuk memahami Slab City, kita harus menelusuri jejaknya sejak masa Perang Dunia II. Pada tahun 1942, di masa Perang Dunia II, pemerintah Amerika Serikat membangun sebuah pangkalan militer bernama Camp Dunlap di gurun Colorado, tidak jauh dari kota kecil Nilan, California. Pangkalan ini digunakan sebagai tempat pelatihan para marinir. Lokasinya dipilih karena iklim gurun yang keras dianggap cocok untuk melatih ketahanan fisik para prajurit. Selain itu, daerah ini juga jauh dari keramaian, sehingga cocok sebagai lokasi latihan tembak serta eksperimen militer. Camp Dunlap dibangun dengan fasilitas lengkap, barak, lapangan tembak, gudang amunisi,
hingga infrastruktur dasar seperti air dan listrik. Namun, seiring berakhirnya Perang Dunia II, kebutuhan terhadap pangkalan ini pun meredup. Pada awal 1950-an, Camp Dunlap resmi ditutup dan perlahan-lahan dibongkar. Semua bangunan utama dirobohkan dan hanya meninggalkan satu hal, yaitu slab atau lempengan beton bekas fondasi barak-barak militer yang kemudian menjadi asal nama untuk Slab City. Kota ini tidak pernah benar-benar dibangun secara resmi. Ia hanya terbentuk dari lempengan-lempengan beton bekas ditinggalkan oleh tentara, lalu diambil alih oleh orang-orang yang mencari tempat bernaung. Setelah ditinggalkan oleh militer, tanah Camp Dunlap kembali menjadi gurun tidak bertuan. Namun, pada tahun 1950-an dan 1960-an, beberapa kelompok mulai datang ke tempat ini. Gelombang pertama adalah para snowbird, sebutan bagi para pensiunan atau pengembara yang mencari tempat murah untuk tinggal selama musim dingin. Meski gersang, gurun California memiliki suhu yang lebih hangat dibandingkan negara-negara bagian utara Amerika. Dan bagi mereka yang hidup dengan pensiunan kecil, Slab City menjadi semacam surga. Lahan gratis, tanpa sewa, juga tanpa pajak. Dan seiring waktu, komunitas ini semakin berkembang. Para seniman, hippie, pengembara hingga mereka yang tidak punya pilihan lain mulai menjadikan Slab City sebagai rumah. Tidak ada kontrak sewa, tidak ada kepemilikan tanah resmi, hanya kebebasan untuk menaruh trailer atau mendirikan tenda di atas slab yang kosong. Sebagai sebuah kota yang tidak pernah direncanakan, kehidupan di tempat ini sama sekali berbeda dari kota manapun di Amerika Serikat. Tidak ada jalanan beraspal rapi, tidak ada deretan rumah permanen, tidak ada lampu jalan, apalagi toko modern. Yang ada hanyalah hamparan gurun penuh debu, beton bekas pangkalan militer, dan aneka hunian yang dibangun dengan kreativitas sekaligus keterbatasan. Namun demikian, disinilah letak keunikan Slab City. Tempat ini tidak memiliki standar rumah. Huniannya bisa berupa tenda kecil dari kain terpal, trailer tua yang karatan, bus sekolah bekas yang diubah menjadi rumah, hingga instalasi seni yang juga berfungsi sebagai tempat tinggal. Setiap penghuninya bebas menentukan bagaimana mereka membangun rumah mereka sesuai dengan sumber daya serta imajinasi masing-masing. Salah satu tantangan terbesar di Slab City adalah tidak adanya listrik. Tempat ini tidak memiliki jaringan resmi dari negara. Beberapa penghuni membeli generator bensin, sementara sebagian yang lain mulai menggunakan panel surya bekas yang mereka beli dengan murah. Dengan panel kecil, mereka bisa menyalakan kipas angin, lampu, atau mengisi daya ponsel. Air juga menjadi masalah besar. Tidak ada pipa air yang masuk ke tempat ini, sehingga warga harus membeli air galon dari toko di Nilan atau menyewa truk tangki untuk mengisi wadah besar. Dan karena persediaan air yang terbatas, mereka menggunakannya dengan sangat hemat, yaitu hanya untuk minum, masak sederhana, atau mencuci seadanya. Mandi mewah hampir menjadi hal yang mustahil di tempat ini. Kebanyakan orang hanya menggunakan ember atau shower darurat dari botol plastik. Pada akhirnya, Slab City adalah kota kebebasan yang penuh dengan paradoks. Di satu sisi, ada kebebasan total, tanpa ada pajak, tidak ada aturan, dan tidak ada intervensi pemerintah. Namun di sisi lain, terhampar kenyataan yang sangat pahit, yaitu panas gurun, kekurangan air, bahaya kriminalitas, dan ketiadaan layanan dasar. Namun, justru dalam paradok ini, kehidupan sehari-hari di Slab City menjadi sangat menarik. Bagi para penghuninya, setiap hari adalah pilihan sadar untuk tetap tinggal di sini, menerima kekacauan sekaligus kebebasan, dan menerima kesulitan sekaligus solidaritas.
Pulau Natal dikenal dunia luar karena fenomena alamnya yang sangat hebat. Setiap tahun, sekitar 40 juta kepiting merah keluar dari hutan-hutan tropis dan bergerak menuju pantai. Mereka tidak bergerak secara acak, melainkan dalam satu barisan besar yang terarah, sehingga menciptakan apa yang hanya bisa digambarkan sebagai karpet merah kehidupan yang menutupi segalanya. Mereka memanjat tebing curam, melintasi jalan raya, melewati taman-taman untuk kemudian membanjiri pantai dalam sebuah pawai kolosal yang didorong oleh insting purba. Migrasi ini bukan peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Waktunya telah diatur dengan presisi oleh ritme alam. Pemicu utamanya adalah hujan pertama di musim basah yang biasanya turun pada bulan Oktober atau November dan terkadang hingga Desember. Kelembaban yang meningkat memungkinkan kepiting yang bernafas dengan insang dan harus menjaga kelembaban tubuhnya untuk melakukan perjalanan jauh tanpa mengalami dehidrasi. Namun, pemicu yang lebih presisi adalah siklus bulan. Artinya, kepiting-kepiting ini memiliki jam biologis internal yang luar biasa, yang menyinkronkan perjalanan mereka agar tiba di pantai tepat waktu untuk bertelur. Proses pelepasan telur selalu terjadi sebelum fajar, saat air pasang mulai surut pada kuartal terakhir bulan. Entah bagaimana, mereka tahu persis kapan harus meninggalkan liang di dataran tinggi hutan untuk menepati janji temu dengan bulan dan pasang surut ini. Jika hujan datang lebih awal, mereka akan berjalan santai, berhenti untuk makan dan minum di sepanjang jalan. Namun, jika hujan datang mendekati tanggal ideal, mereka akan bergerak cepat tanpa henti. Tetapi, selain migrasi kepiting yang mengagumkan, Pulau Natal juga menyajikan kisah hidup yang berbeda. Itu karena Pulau Natal terletak sekitar 350 km di selatan Pulau Jawa dan sekitar 1.550 km barat laut dari kota daratan terdekat Australia. Namun, meski Pulau Natal lebih dekat ke Indonesia, ia justru menjadi bagian dari Australia. Dan uniknya, meski secara administratif di bawah kedaulatan Australia, secara geografis dan kultural, pulau ini berdiri pada persimpangan antara dunia Melayu dan dunia Barat. Sebuah ironi yang membuatnya begitu menarik, tetapi juga terpinggirkan. Pulau Natal hanya memiliki luas sekitar 135 km persegi. Namun kecilnya wilayah ini tidak membuat Pulau Natal kehilangan pesonanya. Tidak ada banyak tempat di dunia yang bisa menyamai Pulau Natal dalam hal keanekaragaman hayati. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah keberagaman manusia yang tinggal di tempat ini. Mereka yang datang dari berbagai latar belakang, membawa agama, bahasa, dan budaya masing-masing, lalu berbaur dalam sebuah masyarakat kecil yang penuh toleransi. Pulau Natal yang secara penamaan sangat lekat dengan tradisi keagamaan Kristen, nyatanya tidak identik dengan ajaran Kristen. Justru di pulau ini, Islam, Buddha, Taoisme, dan Kristen hidup berdampingan seperti tetangga lama yang saling memahami. Tidak ada benturan keras, juga tidak ada persaingan keras untuk merebut ruang atau pengaruh. Bahkan, Masjid Pulau Natal menjadi salah satu simbol spiritual paling mencolok di pulau ini. Di bulan Ramadan, suasana kota kecil ini berubah drastis. Warung-warung Melayu tutup lebih awal, lalu aroma masakan khas Melayu seperti nasi lemak dan rendang mulai memenuhi udara menjelang maghrib. Sementara itu, warga non-muslim menghormati dan bahkan kadang ikut serta dalam buka puasa bersama.
Anak-anak dari keluarga Tionghoa tidak jarang ikut bermain petasan atau mengenakan baju kurung saat tiba hari raya. Begitu juga saat Imlek atau festival bulan, masyarakat Muslim atau Eropa Australia tidak segan datang ke rumah-rumah warga Tionghoa, membawa makanan atau sekedar mengucapkan selamat. Perayaan di tempat ini bukan sekedar milik satu kelompok, melainkan menjadi milik bersama. Pulau Natal seakan telah menemukan formula damai yang sulit dicapai dunia luar. Pulau Natal dihuni oleh 3 kelompok etnis utama, yaitu Tionghoa, Melayu, dan Eropa Australia. Komunitas Tionghoa dan Melayu membentuk sekitar 70% populasi, dan keduanya memainkan peran sentral dalam membentuk identitas kultural pulau. Orang Melayu di Pulau Natal, meski jauh dari semenanjung Malaysia atau Sumatera, tetap mempertahankan adat istiadat yang kental. Mereka masih mengadakan kenduri, menenun hubungan sosial melalui gotong royong, dan menghidupkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Masjid yang berdiri di pusat kota kecil di Flying Fish Cove bukan sekedar tempat ibadah, melainkan juga pusat komunitas, tempat anak-anak belajar mengaji, orang tua bersilaturahmi, dan masyarakat berdiskusi tentang apapun, dari harga ikan hingga kondisi politik Australia. Sementara itu, komunitas Tionghoa menanamkan budaya mereka dalam kehidupan kuliner, ritual spiritual, dan arsitektur rumah. Kuil Tao dan Buddha berdiri berdampingan dengan masjid tanpa sekat permusuhan. Dalam upacara Qingming, banyak warga dari etnis lain turut serta, membakar dupa atau sekedar hadir untuk menunjukkan rasa hormat. Kehidupan sosial ini seperti sebuah simfoni, di mana setiap nada, meskipun berbeda, berkontribusi menciptakan harmoni. Meski Pulau Natal merupakan wilayah eksternal milik Australia dan bahasa resmi di sini adalah bahasa Inggris, kenyataan di lapangan jauh lebih beragam. Bahasa Inggris memang digunakan dalam institusi formal, seperti di sekolah, pengadilan, dan pemerintahan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, warga Pulau Natal diwarnai oleh harmoni multilingual yang mencerminkan sejarah panjang migrasi serta percampuran budaya. Bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa paling banyak digunakan, terutama oleh komunitas keturunan Melayu dan Tionghoa yang sudah lama menetap di tempat ini. Bahkan dalam kehidupan domestik dan komunitas antar warga, bahasa Melayu sering lebih dominan daripada bahasa Inggris, terutama di desa-desa dan pasar tradisional. Sementara itu, komunitas Tionghoa di Pulau Natal juga mempertahankan bahasa mereka, terutama dalam bentuk dialek Hokkien dan Mandarin. Dialek ini bisa terdengar dalam pembicaraan antara generasi tua dan generasi muda, terutama saat perayaan-perayaan budaya seperti Imlek atau festival hantu lapar. Tidak jarang, satu keluarga bisa bercakap-cakap dalam 3 bahasa sekaligus, beralih dari bahasa Inggris ke Melayu, lalu ke Mandarin, tergantung siapa yang sedang diajak bicara. Bagi anak-anak Pulau Natal, multilingualisme bukanlah beban, melainkan sebuah kebiasaan hidup. Mereka tumbuh besar dengan kosakata yang bercampur, idiom dari berbagai akar budaya, dan pemahaman lintas identitas. Bahasa di Pulau Natal bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah warisan, identitas, dan bukti hidup bahwa keragaman tidak harus saling meniadakan. Justru, ia bisa hidup saling berdampingan, saling menguatkan, dan membentuk mozaik sosial yang sangat indah. Keberagaman di Pulau Natal tentu tidak terjadi begitu saja. Jauh sebelum gelombang merah kepiting menarik perhatian dunia, gelombang lain yang didorong oleh keserakahan dan ambisi kolonial telah lebih dulu membentuk takdir pulau ini.
Sejarah manusia di pulau ini bukanlah kisah penjelajahan yang romantis, melainkan sebuah narasi yang terukir dalam debu fosfat dan keringat para pekerja paksa, yang pada akhirnya secara tidak sengaja melahirkan salah satu masyarakat paling unik di dunia. Meskipun pertama kali terlihat oleh pelaut Eropa bernama Richard Rowe pada tahun 1615, nama pulau ini baru tersemat pada hari Natal tahun 1643. Saat itu, Kapten William Mynors dari kapal Royal Mary milik East India Company berlayar melewatinya dan menamainya Christmas Island untuk memperingati hari penemuannya. Selama lebih dari 2 abad berikutnya, pulau ini tetap menjadi titik terpencil dalam peta. Penjelajah Inggris bernama William Dampier kemudian mendarat di pulau ini pada tahun 1688 dan memastikan bahwa pulau itu tidaklah berpenghuni, sebuah kanvas kosong yang siap untuk dilukis oleh sejarah. Takdir Pulau Natal kemudian berubah drastis pada akhir abad ke-19 ketika ekspedisi yang membawa naturalis Skotlandia, Dr. John Murray, menemukan kandungan deposit fosfat kapur dengan kemurnian yang sangat tinggi. Fosfat yang berasal dari guano atau kotoran burung yang telah mengendap dan bereaksi dengan batuan kapur selama jutaan tahun adalah komponen vital untuk pupuk dan sangat dicari di era revolusi pertanian. Penemuan emas putih ini dengan cepat menarik perhatian kerajaan Inggris. Dan atas desakan John Murray, Inggris secara resmi menganeksasi Pulau Natal pada 6 Juni tahun 1888 untuk mengamankan sumber daya berharga tersebut. Tentu saja, pulau yang awalnya tidak berpenghuni ini harus diisi dengan para pekerja yang bersedia melakukan pekerjaan berat di bawah kondisi yang sangat keras. Dari sinilah benih masyarakat multikultural Pulau Natal ditanam, bukan dalam sebuah taman utopia, melainkan di ladang eksploitasi kolonial. Pada tahun 1898, tibalah pekerja gelombang pertama yang terdiri dari 200 buruh kontrak dari Cina yang didukung oleh sejumlah kecil orang Melayu yang dipekerjakan sebagai nelayan, dan beberapa polisi Sikh dari India Britania yang bertugas sebagai penjaga. Sejak itulah Pulau Natal mengalami pergeseran identitas. Buruh-buruh dari Malaysia, Singapura, dan Cina dibawa masuk untuk menggarap tambang. Mereka tinggal di barak-barak sempit, menghadapi perlakuan diskriminatif, dan hanya diberi akses terbatas terhadap fasilitas sosial. Ketika Australia akhirnya mengambil alih pada tahun 1958, warisan kolonial itu tidak langsung hilang. Struktur sosial yang timpang tetap bertahan cukup lama. Kendati demikian, seiring waktu, penduduk mulai mendapat akses pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak sipil yang lebih baik. Banyak dari mereka kemudian memilih tinggal permanen, membentuk komunitas Melayu dan Tionghoa yang kini menjadi tulang punggung budaya pulau. Namun, babak baru dalam sejarah migrasi Pulau Natal terjadi pada awal tahun 2000-an, ketika pemerintah Australia menjadikan pulau ini sebagai pusat penahanan imigran ilegal, sebuah strategi politik imigrasi yang dianggap kontroversial. Ribuan pengungsi dan pencari suaka dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan dikirim ke tempat ini. Sebagian hanya transit, sebagian bertahan bertahun-tahun, dan sebagian lainnya mengalami depresi dan putus asa. Pulau Natal tidak memiliki status negara bagian seperti Victoria atau Queensland. Ia hanyalah wilayah eksternal yang secara teknis tunduk langsung kepada Menteri Wilayah Australia. Artinya, tidak ada parlemen lokal, tidak ada perwakilan politik yang setara, dan kebijakan penting, termasuk infrastruktur, pendidikan hingga alokasi anggaran, semuanya datang dari Canberra. Ketimpangan ini membuat banyak penduduk merasa seperti anak tiri. Jalan-jalan yang rusak lambat diperbaiki, layanan medis terbatas, sekolah hanya memiliki fasilitas dasar. Bahkan ketika masyarakat ingin menyuarakan aspirasi atau keberatan atas kebijakan pusat penahanan imigran di pulau mereka,
suara mereka kerap diabaikan. Lebih dari itu, identitas budaya mereka juga sering tidak dianggap sebagai bagian dari narasi Australia yang lebih besar. Ketika warga Pulau Natal merayakan Hari Raya, Imlek atau Festival Bulan, tidak ada liputan dari media nasional. Ketika mereka berbicara dalam bahasa Melayu atau Hokkien, mereka dianggap asing oleh rekan-rekan mereka dari daratan Australia. Akibatnya, muncul semacam perasaan melayang di tengah masyarakat. Artinya, mereka tidak benar-benar Australia, tetapi juga tidak sepenuhnya Asia. Sebagian menyebutnya sebagai krisis identitas yang tenang. Tidak ada pemberontakan dan tidak ada protes besar. Yang ada hanya sebuah keheningan panjang serta mimpi-mimpi yang ditunda. Kibera adalah kawasan kumuh terbesar di Afrika, tempat di mana ratusan ribu orang yang hidup di dalamnya tidak memiliki hak atas tanah yang mereka pijak. Di tanah ini, mereka membangun gubuk-gubuk kecil berukuran 3 kali 4 meter yang terbuat dari kayu, lumpur, seng, atau plastik. Gubuk ini dihuni oleh 8 orang atau lebih, tanpa ruang pribadi dan tanpa ventilasi yang memadai. Satu-satunya sumber cahaya di gubuk ini kadang hanya berasal dari lubang di atap seng. Kibera, yang sering disebut sebagai salah satu kawasan paling padat di planet Bumi, memiliki panjang sekitar 2,5 km dan lebar 1 km. Dengan jumlah penduduk mencapai antara 250 hingga 500 ribu jiwa. Bahkan, beberapa organisasi memperkirakan lebih dari 800 ribu jiwa. Ini artinya, kepadatan penduduk di Kibera dapat mencapai lebih dari 2.000 orang per hektar. Yang dengan demikian, kepadatan di tempat ini hampir tidak terbayangkan. Ia menjadi semacam dunia yang terkompresi, di mana setiap inci ruang diperebutkan dan setiap aspek kehidupan sehari-hari dibentuk oleh kurangnya fasilitas yang kronis. Dan ironisnya, secara geografis, Kibera hanya terletak sekitar 5 km dari pusat kota Nairobi. Artinya, hanya butuh 15 menit untuk beralih dari gedung perkantoran elit dan pusat perbelanjaan mewah menuju jalan-jalan sempit yang dipenuhi gubuk dan sampah busuk. Namun secara sosial, jarak itu seperti jurang tanpa jembatan. Kibera seolah hidup dalam dimensi lain, di luar peta pembangunan dan di luar perhatian kebijakan negara. Mereka yang hidup di Kibera tidak menikmati semua fasilitas itu secara gratis. Dalam ruang yang sangat terbatas itu, dengan perabot yang sangat minim, yang hanya terdiri dari satu tempat tidur, beberapa bangku, dan wadah untuk menyimpan air dan makanan, mereka harus membayar sewa bulanan sekitar 700 siling Kenya, atau sekitar $6. Angka ini mungkin terdengar kecil, tapi di Kibera, di mana sebagian besar keluarga hidup dengan pendapatan kurang dari $2 per hari, ini adalah angka yang signifikan. Jika seseorang menyusuri Kibera, maka jangan harap ia menemukan papan nama jalan atau nomor rumah. Sebab memang rumah-rumah di tempat ini bukan rumah dalam pengertian formal. Mereka adalah bangunan sederhana yang berjejal tanpa pola di antara parit yang mengalirkan air limbah berwarna kelabu. Lorong-lorong gelap dan sempit seringkali hanya cukup dilalui satu orang, berkelok-kelok seperti labirin tanpa arah. Lalu di beberapa sudut, sebuah toilet bisa berada tepat di sebelah dapur darurat.
di mana pemandangan ini menjadi potret nyata dari kepadatan ekstrim serta kurangnya perencanaan. Ketiadaan alamat resmi di Kibera berarti satu hal, bahwa masyarakat yang tinggal di dalamnya tidak memiliki hak dasar, termasuk akses listrik legal, air bersih dari pemerintah, layanan surat, bahkan saluran pembuangan. Itulah mengapa sebagian besar rumah tidak memiliki toilet pribadi. Penduduk harus berjalan beberapa ratus meter menuju toilet umum atau menggunakan flying toilet, sebutan satir untuk kebiasaan membuang kotoran manusia dalam kantong plastik dan melemparkannya ke jalanan. Menjadi perempuan di Kibera adalah kenyataan paling getir dari kemiskinan, kekerasan, serta ketidakadilan. Di sini, mereka berperan sebagai ibu, pencari nafkah, perawat, pelindung, sekaligus korban dari sistem yang sangat buruk. Banyak perempuan bangun saat fajar belum merekah, menempuh perjalanan jauh ke kota untuk menjual sayuran, pakaian bekas, atau bekerja sebagai buruh cuci. Mereka baru kembali ke gubuk pengap itu ketika malam sudah larut, dengan membawa penghasilan tidak seberapa untuk keluarganya. Dalam perjalanan, mereka menghadapi risiko pelecehan, pemerasan dan kekerasan yang membayang di setiap sudut gelap Kibera. Laporan Amnesty Internasional mencatat bahwa lebih dari 60% perempuan di Kibera pernah mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, di mana banyak di antaranya terjadi di toilet umum atau saat mereka berjalan sendirian di malam hari. Di sini, keamanan pribadi bukanlah hak, tetapi kemewahan yang sulit mereka miliki. Toilet umum yang seharusnya menjadi fasilitas dasar justru menjadi tempat paling berbahaya untuk perempuan. Karena letaknya yang jauh dan tidak aman, banyak perempuan memilih untuk menahan buang air sepanjang malam, hingga mengalami gangguan kesehatan yang serius. Mereka hidup dalam ketakutan yang diam, dalam tubuh yang lelah menahan sakit, serta rasa malu. Anak-anak di Kibera telah belajar arti kenyataan jauh lebih awal daripada anak-anak di tempat lain. Mereka melihat kemiskinan sebagai bagian dari rutinitas. Banyak dari mereka kehilangan masa kanak-kanak. Mereka harus bekerja, mengurus adik, atau bahkan mengais sisa makanan dari tempat sampah. Kendati demikian, di tengah segala kekurangan itu, masih ada upaya untuk terus belajar. Di lorong-lorong sempit, di antara suara radio tua dan nyanyian anak-anak, berdirilah sekolah-sekolah informal. Sekolah ini berdiri di atas lahan yang dulu menjadi tempat pembuangan sampah. Beberapa di antaranya dibangun dari papan dan seng, sementara yang lainnya dibuat dari lumpur. Tanpa alas yang layak, para murid duduk di tanah becek, menulis di pangkuan, dan di tengah bau yang menyengat. Sekolah ini dihiasi dengan kursi-kursi yang telah reot, papan tulis yang telah retak, dan guru-guru yang sebagian besar bekerja tanpa bayaran tetap. Anak-anak di sekolah ini tidak mengenal perpustakaan, tetapi mereka tetap menulis mimpi-mimpi kecil mereka di buku yang telah usang. Kurangnya buku, kurangnya ruang kelas, dan bahkan ketiadaan siswa karena harus membantu orang tua mencari uang menjadi sesuatu yang sering terjadi di sekolah ini. Sebab memang banyak anak harus memilih antara membawa air ke rumah atau membawa buku ke sekolah. Meski selalu diabaikan, menjelang pemilu, Kibera menjadi panggung menggiurkan untuk para politisi. Janji-janji dihamparkan seperti karpet merah, dari air bersih, rumah murah, listrik, serta pendidikan. Tetapi begitu pemilu telah usai, yang tersisa hanyalah baliho lusuh dan jalan-jalan yang kembali becek oleh air limbah. Sekali lagi, Kibera hanyalah ladang suara yang menggiurkan, tetapi bukan ladang kepedulian jangka panjang.
Dalam ironi yang menyakitkan, kemiskinan di Kibera kadang menjadi komoditas. Gambar anak-anak berlumpur dan rumah reot digunakan dalam kampanye penggalangan dana, tetapi dana itu tidak selalu sampai kepada yang seharusnya menerima. Beberapa proyek bahkan lebih banyak mendanai staf lembaga bantuan daripada memberikan manfaat nyata di lapangan. Kondisi Kibera saat ini bukanlah sebuah kecelakaan sejarah atau hasil alami dari kemiskinan. Sebaliknya, ia adalah produk yang dibentuk secara cermat oleh lebih dari 1 abad kebijakan kolonial yang diskriminatif dan pembagian pasca kemerdekaan yang disengaja. Untuk memahami mengapa ratusan ribu orang hidup tanpa hak atas tanah yang mereka tempati, tanpa akses ke air bersih atau sanitasi yang layak, kita harus kembali ke akarnya, pada sebuah hutan yang dijanjikan dan pada sebuah janji yang dihianati. Dosa asal dari semua masalah di Kibera terletak pada isu kepemilikan tanah yang rumit serta dipolitisasi. Pada awal abad ke-20, area yang sekarang dikenal sebagai Kibera adalah hutan lebat. Namanya sendiri berasal dari kata dalam bahasa Nubia, yaitu Kibra, yang berarti hutan atau hutan belantara. Sejarah pemukiman ini dimulai pada tahun 1904 ketika pemerintah kolonial Inggris mengalokasikan sebidang tanah di hutan ini kepada para tentara Nubia yang kembali dari dinas di King African Rifles. Para tentara itu, yang berasal dari wilayah perbatasan Sudan Kenya, telah setia melayani kepentingan militer kerajaan Inggris, dan tanah ini adalah imbalan atas pengabdian mereka. Pada awalnya, Kibera bukanlah pemukiman liar, melainkan sebuah hadiah atau sebuah pengakuan atas jasa. Para tentara ini diberi izin untuk membangun rumah, menggembalakan ternak, dan menanam makanan di tanah tersebut. Namun sayang, sejak awal, janji ini sudah sangat rapuh. Kebijakan pemerintah kolonial Inggris secara eksplisit dirancang untuk menciptakan Nairobi sebagai kota bagi orang Eropa. Sementara orang Afrika dianggap sebagai pekerja migran sementara, yang hanya diizinkan tinggal di cagar alam bumi yang terpisah secara etnis di pinggiran kota. Orang-orang Nubia berada dalam posisi yang aneh. Karena mereka tidak memiliki tanah air pedesaan yang dapat diidentifikasi di Kenya, maka mereka dikategorikan sebagai pribumi yang telah kehilangan kesukuan. Status ini memungkinkan mereka untuk tinggal di Kibera, di luar sistem cagar alam, tetapi juga membuat mereka tidak memiliki klaim hukum yang kuat atas tanah tersebut di bawah hukum kolonial. Pemerintah kolonial mengizinkan pemukiman ini tumbuh secara informal, dan seiring waktu, kelompok etnis lain mulai pindah ke daerah itu, menyewa tanah dari pemilik tanah di Nubia. Titik balik yang menentukan terjadi setelah kemerdekaan Kenya pada tahun 1963. Bukannya mengintegrasikan Kibera dan memberikan hak kepemilikan kepada penduduknya yang telah lama tinggal, pemerintah Kenya yang baru justru mengambil langkah sebaliknya. Berdasarkan undang-undang baru tentang kepemilikan tanah, Kibera secara resmi dinyatakan sebagai pemukiman tidak sah. Keputusan ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan serta bertahan hingga hari ini. Dengan menolak mengakui keberadaan pemukiman tersebut secara hukum, pemerintah secara efektif melepaskan semua tanggung jawab untuk menyediakan layanan dasar. Tidak ada sekolah negeri, tidak ada klinik pemerintah, tidak ada sistem pembangunan limbah, dan tidak ada pasokan air bersih yang dibangun oleh negara. Seluruh tanah tempat Kibera berdiri secara teknis menjadi milik negara, dan penduduknya, termasuk keturunan para prajurit Nubia, secara hukum menjadi penghuni liar di tanah mereka sendiri. Status ilegal ini menciptakan sebuah konstruksi politik yang secara ironis sangat menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu. Bagi pemerintah, ini adalah cara untuk menghindari biaya besar dalam menyediakan infrastruktur dan layanan bagi populasi yang terus bertambah. Sementara bagi segelintir individu, ini membuka peluang eksploitasi yang luar biasa.
Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh negara diisi oleh apa yang kemudian dikenal sebagai tuan tanah kumuh. Awalnya, banyak dari mereka adalah orang Nubia yang masih memegang kendali atas tanah mereka. Namun seiring waktu, melalui penjualan atau pengambil alihan yang seringkali melibatkan politik kotor, kepemilikan struktur di Kibera beralih ke tangan orang lain, terutama dari suku Kikuyu yang dominan secara politik di Nairobi. Para tuan tanah ini, banyak di antaranya adalah pemilik absen yang tidak tinggal di Kibera, menyewakan gubuk-gubuk reot kepada gelombang baru migran yang datang ke Nairobi untuk mencari pekerjaan, yang sebagian besar dari mereka berasal dari suku Luo dan Luhya dari Kenya Barat. Sistem ini melahirkan model ekonomi yang sangat ekstraktif. Para tuan tanah dapat memungut sewa tanpa adanya peraturan, tanpa kewajiban untuk memperbaiki atau memelihara properti, dan tanpa perlu menyediakan layanan dasar apapun. Di sisi lain, para penyewa yang putus asa mencari tempat tinggal yang terjangkau di dekat pusat ekonomi kota tidak memiliki daya tawar. Mereka membayar untuk tinggal di kondisi yang tidak manusiawi karena mereka tidak punya pilihan lain. Dengan demikian, kemiskinan di Kibera bukanlah sekedar akibat dari kurangnya pendapatan individu. Ia diperparah dan dilanggengkan oleh sistem yang dilembagakan, yang menyedot kekayaan dari komunitas termiskin dan menyalurkannya ke kantong para pemilik struktur. Hutan Quang Binh di Vietnam adalah wilayah yang seakan menelan siapa saja yang memasukinya. Pepohonan tropis yang menjulang tinggi dan menjalin kanopi rapat membuat cahaya matahari hanya sesekali berhasil menembus hingga ke dasar hutan. Kabut tipis sering melayang di antara batang-batang pohon, menciptakan kesan misterius yang membuat orang luar merasa ragu untuk melangkah terlalu jauh. Kemudian, di balik pepohonan yang menjulang itu, terdapat sebuah pintu kecil yang hampir tidak terlihat dan tersembunyi oleh semak belukar. Pintu kecil itu adalah jalan masuk menuju sebuah dunia yang berbeda bernama Sondong, gua terbesar di dunia, tempat di mana hutan tumbuh di bawah tanah, sungai mengalir dalam kegelapan, dan awan menggantung di udara lembab tanpa pernah menyentuh sinar matahari langsung. Selama ribuan tahun, gua ini tersembunyi sangat rapat, tidak tercatat dalam peta, dan bahkan tidak diketahui oleh para peneliti. Baru pada akhir abad ke-20, ketika seorang pria desa bernama Hokan tersesat saat berburu, rahasia itu perlahan mulai terbuka. Sejak saat itu, Sondong bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Vietnam, tetapi juga menjadi simbol betapa luasnya misteri bumi yang belum sepenuhnya kita pahami. Gua ini sering disebut sebagai planet lain di dalam bumi. Julukan itu bukan tanpa alasan, sebab di dalam Sondong, waktu seolah berhenti, iklimnya berbeda dari luar, dan kehidupan tumbuh dengan caranya sendiri. Gua ini memiliki panjang sekitar 9 km dengan volume ruang mencapai 38,5 juta meter kubik. Salah satu ruang utamanya atau chamber memiliki panjang hampir 5 km, tinggi 200 meter, dan lebar 150 meter. Untuk memberi gambaran, ruang ini cukup besar untuk menampung gedung pencakar langit 40 lantai tanpa atapnya menyentuh langit-langit gua. Bahkan menurut perhitungan, seluruh blok Manhattan di New York bisa muat di dalamnya. Sebelum Sondong dikenal secara luas, rekor gua terbesar di dunia dipegang oleh Dirkev di Taman Nasional Gunung Mulu, Malaysia.
Gunung tersebut memang cukup mengagumkan dengan chamber utama yang panjangnya sekitar 2 km dan tinggi 120 meter. Namun, ketika angka sondong diumumkan, jelaslah bahwa Deer Cave kalah jauh. Ada pula Mammoth Cave di Kentucky, Amerika Serikat yang terkenal sebagai sistem gua terpanjang di dunia dengan panjang lebih dari 640 km. Kendati demikian, panjang bukanlah segalanya. Mammoth Cave adalah jaringan lorong-lorong sempit dan berliku, berbeda dengan sondong yang memiliki ruang tunggal raksasa. Dengan kata lain, Mammoth adalah labirin, sementara sondong adalah katedral yang luar biasa. Ukuran gua sondong bukan hanya tercatat dalam angka, tetapi juga terasa langsung oleh tubuh manusia. Para penjelajah yang masuk menggambarkan sensasi yang hampir metafisik. Kata mereka, ketika cahaya lampu kepala mereka diarahkan ke atas, sinarnya hanya menjangkau sebagian kecil dinding. Gelapnya gua seolah menelan cahaya. Suara-suara kecil seperti percikan air atau langkah kaki bergema panjang, lalu hilang dalam kesunyian yang dalam. Bagi banyak orang, berada di dalam sondong seperti berdiri di tengah kota kosong di malam hari. Dindingnya menjulang, atapnya tidak terlihat, dan ruangannya begitu luas hingga manusia terasa tidak signifikan. Ukuran raksasa sondong terbentuk selama 2 hingga 5 juta tahun akibat erosi air sungai bawah tanah yang melarutkan batu kapur kars. Tekanan dan aliran air yang terus-menerus menciptakan rongga besar yang lama-lama melebar menjadi chamber raksasa. Di dalam gua, formasi stalaktit dan stalagmit juga berkembang hingga mencapai ukuran yang menakjubkan. Beberapa stalagmit bahkan tingginya mencapai 70 meter. Mereka tampak seperti pilar penopang kerajaan bawah tanah, seolah membuktikan bahwa alam bisa membangun arsitektur yang tidak tertandingi manusia. Selain itu, ada pula kolam-kolam kristal, dinding batu berwarna-warni, dan formasi langka seperti mutiara gua, yaitu butiran batu kapur bulat yang terbentuk dari tetesan air dalam kurun waktu ribuan tahun. Salah satu hal yang membuat sondong terasa berbeda adalah adanya 2 runtuhan atap besar atau dolen. Lubang ini memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam gua, menciptakan suasana magis yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di titik cahaya itu, vegetasi tumbuh dengan subur. Sinar matahari yang jatuh menembus kabut lembab menghasilkan pancaran cahaya seperti sorotan surgawi. Banyak fotografer menggambarkan pemandangan ini seperti adegan dalam film fantasi, di mana dunia manusia bertemu dengan dunia magis. Efek cahaya ini juga memberi dimensi tambahan pada ukuran gua. Saat sinar matahari menembus ke dalam, ruangan yang tadinya hanya gelap gulita tiba-tiba terbuka, untuk kemudian memperlihatkan betapa luas dan tingginya ruang dalam sondong. Di dalam sondong, terdapat sebuah sungai bawah tanah yang deras, seolah menjadi urat nadi gua raksasa ini. Airnya dingin, jernih, dan terus bergerak tanpa henti. Dari celah-celah batu kapur di hulu, aliran kecil bergabung membentuk arus yang cukup kuat untuk menimbulkan gemuruh yang terdengar hingga ke pintu gua. Sungai bawah tanah ini tidak hanya menjadi keajaiban geologi, tetapi juga menjadi fondasi bagi ekosistem gua. Ia memberikan kelembapan konstan, menyuplai air bagi vegetasi yang tumbuh di dalam gua, sekaligus menciptakan kabut yang akhirnya berubah menjadi awan. Pada beberapa bagian, aliran sungai membentuk air terjun kecil yang terus-menerus mengalir. Air yang jatuh dari ketinggian dinding gua menimbulkan percikan yang menyebar seperti kabut halus, membasahi bebatuan dan menambah kesan mistis. Suara air terjun berpadu dengan tetesan stalaktit dan aliran sungai, menciptakan orkestra alam yang tidak pernah berhenti. Para penjelajah menggambarkannya sebagai musik bawah tanah,
suara yang tidak pernah hening tetapi juga tidak pernah bising. Keunikan Gua Sondong tidak berhenti pada sungai. Ukurannya yang raksasa menciptakan mikroklimat tersendiri. Temperatur di dalam gua relatif stabil, berkisar antara 22 hingga 25 derajat sepanjang tahun. Berbeda dengan suhu di luar hutan yang bisa lebih panas atau dingin. Namun, yang paling menakjubkan adalah fenomena awan di dalam gua. Hal ini terjadi karena interaksi antara kelembaban sungai, udara dingin di dalam gua, dan udara hangat dari luar yang masuk melalui dolen. Perbedaan suhu ini menciptakan kondensasi, menghasilkan kabut dan awan yang melayang di dalam ruangan gua. Pemandangan awan di dalam Sondong adalah salah satu fenomena paling ikonik. Saat sinar matahari menembus dolen, kabut putih terlihat menggumpal dan bergerak seperti awan di pegunungan. Hanya saja, semua itu terjadi di bawah tanah. Pemandangan ini nyaris tidak masuk akal, sebab di dunia luar, awan identik dengan langit biru, matahari, serta cakrawala. Namun di Sondong, awan melayang di ruangan yang dikelilingi batu raksasa, di atas sungai bawah tanah, dan ditemani stalagmit yang menjulang. Seolah-olah langit telah dipindahkan ke dalam bumi. Banyak fotografer menggambarkan suasana itu sebagai jalan masuk ke dunia lain. Kabut yang tipis terkadang menutupi jalur, lalu tiba-tiba terpecah oleh cahaya yang menembus dari atas, sehingga menciptakan suasana surrealis yang membuat siapapun yang melihatnya merasa kecil. Fenomena sungai dan awan ini bukan sekedar indah, tetapi juga sangat vital bagi kehidupan di dalam gua. Sungai menjadi sumber air utama, sementara kabut dan kelembaban menjaga hutan bawah tanah tetap subur. Tanaman tropis seperti pakis, lumut, dan bahkan pohon tinggi bisa bertahan hidup berkat kombinasi cahaya yang masuk serta kelembaban konstan dari kabut. Hewan-hewan kecil, mulai dari serangga hingga burung yang sesekali masuk, memanfaatkan lingkungan ini sebagai habitat sementara. Dengan kata lain, tanpa sungai bawah tanah dan awan, Sondong tidak akan memiliki hutan bawah tanah yang legendaris itu. Sondong pada dasarnya adalah persilangan dari 3 elemen alam, yaitu air, batu, dan udara. Air sungai mengukir gua hingga terbentuk ruang raksasa. Batu kars menjadi dinding dan atap yang menjaganya. Udara yang masuk dan keluar menciptakan siklus kelembaban dan kabut. Ketiganya berpadu untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang jauh melampaui imajinasi manusia. Gua ini bukan hanya ruang kosong, tetapi sebuah sistem ekologis kompleks yang hidup dengan ritmenya tersendiri. Meski jauh di dalam tanah, hutan Sondong tidak sepenuhnya sepi dari hewan. Burung-burung kecil kadang masuk melalui lubang atap, hinggap di dahan pohon, lalu keluar kembali. Kupu-kupu tropis juga terlihat berterbangan di antara sinar cahaya. Penduduk lokal bercerita, terkadang monyet yang tinggal di dalam hutan luar ikut masuk ke area dolen untuk mencari makanan. Jejak hewan liar juga ditemukan di tanah lembab, menandakan bahwa gua ini bukan sekedar ruang mati, tetapi adalah bagian dari jaringan ekologi yang lebih luas. Ketika banyak orang membayangkan gua sebagai tempat sunyi, mati dan tanpa kehidupan, maka Sondong membantah anggapan itu. Meskipun terletak ratusan meter di bawah permukaan, dengan cahaya terbatas dan kelembaban tinggi, gua ini justru menjadi rumah bagi beragam organisme. Dari lumut halus hingga serangga aneh, dari pohon besar hingga hewan liar yang tersesat masuk, semuanya menunjukkan satu hal, bahwa kehidupan selalu menemukan caranya tersendiri. Ketika ilmuwan meneliti Sondong, mereka menemukan serangga, laba-laba, dan krustasea yang tidak ditemukan di tempat lain. Bahkan banyak di antaranya beradaptasi dengan kondisi gelap. Misalnya, mereka tidak memiliki pigmen sehingga tubuh mereka tampak pucat atau transparan.
mata yang mengecil atau buta total karena tidak membutuhkan penglihatan dalam kegelapan. Lalu, ada pula hewan dengan antena dan sensor tubuh yang lebih panjang untuk merasakan getaran dan arah. Beberapa spesies yang ditemukan diperkirakan endemik, yang artinya hanya hidup di Sondong dan tidak ada di gua lain. Ini membuat Gua Sondong menjadi laboratorium hidup yang sangat berharga bagi dunia biologi. Para ilmuwan juga menaruh perhatian pada kehidupan mikro di Sondong. Jamur dan lumut tumbuh dengan cepat di lingkungan lembab. Bahkan beberapa jenis jamur memancarkan cahaya redup di kegelapan. Selain itu, penelitian awal menemukan adanya koloni bakteri unik yang mampu bertahan hidup dengan memanfaatkan mineral dari batu kars. Bakteri semacam ini menarik perhatian para peneliti medis karena bisa menjadi sumber antibiotik baru atau pengetahuan tentang kehidupan ekstrim. Meski jumlah spesies di Sondong tidak sebanyak di hutan luar, ekosistem kecil ini bekerja dengan seimbang. Daun-daun pohon yang gugur menjadi makanan bagi jamur dan bakteri. Hewan-hewan kecil memakan lumut dan serangga lain, sementara sungai bawah tanah membawa nutrisi dari luar. Semua ini membentuk rantai makanan mini yang memungkinkan kehidupan bertahan meski dalam kondisi ekstrim. Bagi ilmuwan, ini adalah contoh bagaimana ekosistem bisa muncul dan berkembang bahkan di tempat yang tidak biasa. Meski Sondong sudah lebih dari 1 dekade diteliti, banyak misteri biologisnya yang belum terjawab. Sondong dalam hal ini menjadi lebih dari sekedar gua. Ia adalah laboratorium kehidupan ekstrim yang memberi gambaran betapa luas definisi kehidupan di muka bumi. Dan yang menarik, manusia tidak termasuk dalam ekosistem alami Sondong. Para penjelajah dan wisatawan hanyalah tamu yang sesekali datang, kemudian pergi. Kehadiran mereka tidak boleh mengganggu keseimbangan yang rapuh. Dan inilah sebabnya pemerintah Vietnam membatasi jumlah pengunjung setiap tahun. Sebab setiap langkah manusia harus berhati-hati agar tidak merusak jamur kecil, lumut hijau atau serangga mungil yang mungkin hanya ada satu-satunya di dunia. Singapura adalah negara seluas 728 km persegi. Itu artinya negara ini kira-kira seukuran Jakarta Selatan, namun harus menampung lebih dari 5,9 juta penduduk dan menerima jutaan turis setiap tahun. Maka di sebuah negara yang sangat padat seperti ini, ruang adalah kemewahan. Setiap meter tanah memiliki nilai strategis dan ekonomi yang sangat tinggi. Tanah tidak bisa lagi dipakai sembarangan, sehingga ketika sampah muncul, Singapura menghadapi dilema besar. Setiap hari, jutaan orang makan, minum, bekerja, dan berbelanja. Setiap kegiatan menghasilkan limbah, mulai dari plastik, kertas, logam, sisa makan, serta bahan kimia. Ini masih ditambah dengan sampah industri dan pariwisata, membuat volume limbah nasional membengkak hingga lebih dari 8.000 ton per hari. Dan tentu saja, negara kecil seperti Singapura tidak bisa menampungnya begitu saja di daratan. Kendati demikian, keterbatasan ruang itulah yang membuat pemerintah berpikir untuk menciptakan tempat pembuangan akhir di laut. Lalu dari ide itu, lahirlah Pulau Semakau yang kemudian menjadi simbol dari kepintaran, ketekunan, serta keberanian berpikir yang luar biasa. Kisah Pulau Semakau dimulai pada tahun 1995 ketika Singapura menghadapi krisis kapasitas pembuangan. Tempat penimbunan lama seperti Lorong Halus dan Punggol hampir penuh, sementara pembangunan dan konsumsi terus meningkat.
Pada saat yang sama, pemerintah Singapura telah berhasil membangun 4 pabrik fasilitas pembakar sampah yang mengubah limbah menjadi abu padat. Namun, abu hasil pembakaran itu juga perlu tempat pembuangan aman agar tidak mencemari tanah serta laut. Maka, mereka pun mengambil keputusan yang berani, yaitu membangun tempat pembuangan di tengah laut sekitar 8 km di barat daya Singapura. Proyek ini melibatkan 2 pulau kecil alami, yaitu Pulau Semakau dan Pulau Sakeng, yang dibangun menjadi satu melalui proyek reklamasi laut besar-besaran. Biaya proyek ini mencapai sekitar 610 juta dolar Singapura dengan waktu pengerjaan 4 tahun. Dan hasilnya, pada 1 April 1999, Pulau Semakau resmi dibuka sebagai tempat pembuangan akhir nasional. Namun, istilah tempat pembuangan akhir seolah tidak pantas untuk disematkan ke pulau ini, sebab yang berdiri di tempat ini bukanlah bangunan biasa, melainkan sebuah pulau yang dirancang dengan presisi ilmiah. Pulau Semakau memiliki luas sekitar 350 hektar, dengan dinding laut sepanjang 7 km mengelilingi area penimbunan. Di dalamnya terdapat 14 sel raksasa yang digunakan secara bergantian untuk menimbun abu sisa pembakaran. Setiap sel dilapisi geomembran kedap air serta lapisan tanah liat khusus, agar air laut tidak masuk dan abu tidak mencemari laut. Selama penimbunan, air laut di dalam sel dikuras dan diganti dengan campuran abu yang diencerkan, lalu perlahan dikeringkan hingga mengeras menjadi daratan baru. Setiap pagi, tongkang-tongkang besar berangkat dari pelabuhan Tuas Merin membawa muatan kelabu ke arah barat daya. Muatan itu bukan batu, juga bukan pasir, melainkan abu sisa pembakaran sampah dari daratan utama. Setiap hari, sekitar 2.000 ton abu dibawa ke Semakau. Begitu sampai, abu itu dituang ke dalam sel penimbunan, dicampur air laut, dan dibiarkan mengendap. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan debu atau pencemaran pada udara. Ketika sel telah penuh, permukaannya ditutup rapat dan ditanami vegetasi, termasuk rumput laut, pohon bakau, hingga tanaman pantai yang tahan garam. Dalam beberapa tahun, sel-sel itu berubah menjadi daratan hijau, tempat burung hinggap dan serangga mencari makan. Fenomena ini begitu menarik hingga para ilmuwan menyebut Semakau sebagai contoh terbaik rekayasa ekologis di dunia. Sebuah pulau buatan yang berhasil menampung sampah, tetapi juga menumbuhkan kehidupan. Kini, di tengah lautan yang biru, Semakau tampak seperti pulau tropis biasa. Padahal di bawah tanahnya tersimpan lebih dari 16 juta ton abu, jejak harian dari kehidupan Singapura yang super efisien. Salah satu hal paling menakjubkan dari Pulau Semakau adalah kenyataan bahwa ia tetap hidup. Meskipun sebagian besar lahannya adalah hasil reklamasi, ekosistem laut dan pesisir di sekitarnya tumbuh dengan subur. Itu karena sebelum proyek dimulai, pemerintah melakukan kajian lingkungan yang menyeluruh. Dan hasilnya, mereka menetapkan prinsip bahwa pembangunan tidak boleh menghancurkan kehidupan yang sudah ada. Maka, seluruh hutan mangrove dan biota laut di sekitar lokasi dipindahkan sementara ke tempat aman, lalu dikembalikan begitu reklamasi selesai. Dan hasilnya sangatlah luar biasa. Kini, Semakau menjadi rumah bagi lebih dari 700 spesies flora dan fauna. Burung-burung laut seperti kuntul, bangau, dan camar mencari makan di perairan dangkalnya. Hutan bakau di tepi pulau menjadi tempat berkembang biak kepiting, ikan, serta udang. Sementara di bawah laut, terumbu karang alami tetap tumbuh dengan sehat, bahkan menjadi habitat bagi ikan tropis berwarna-warni. Pada waktu tertentu, wisatawan bisa melihat dugong berenang di sekitar perairan Semakau, pertanda bahwa laut di sana masih bersih dan kaya akan nutrisi. Ini adalah hal langka di dunia, sebuah tempat pembuangan yang juga menjadi surga ekologis.
Ironi Pulau Semakau tidak berhenti pada ekosistemnya. Di banyak negara, tempat pembuangan akhir adalah tempat yang ingin dihindari. Tetapi di Singapura, Pulau Semakau justru menjadi destinasi wisata edukasi. Sejak awal 2000-an, pemerintah membuka sebagian area pulau untuk kunjungan publik terbatas. Setiap akhir pekan, kelompok pelajar, peneliti, dan wisatawan bisa mengikuti ekotur Semakau, tur lingkungan yang memperlihatkan bagaimana Singapura mengelola sampah dengan canggih serta bertanggung jawab. Peserta tur diajak melihat sel penimbunan, mempelajari sistem pengelolaan abu, serta mengunjungi area hutan bakau yang direstorasi. Mereka juga bisa berjalan di atas jembatan pengamatan sambil melihat laut biru yang tenang, sebuah pemandangan yang jauh dari kesan tempat sampah. Selain tur edukatif, Semakau juga memiliki sisi lain yang memikat, yaitu langit malamnya. Karena lokasinya jauh dari lampu kota, Pulau Semakau memiliki langit paling gelap di Singapura. Klub astronomi lokal sering datang ke tempat ini membawa teleskop besar untuk mengamati bintang, planet, dan galaksi. Dan disinilah ironinya, bahwa tempat yang menyimpan abu bumi justru menjadi tempat terbaik untuk melihat langit. Pulau Semakau hanyalah salah satu bukti bagaimana Singapura menolak menyerah pada keterbatasan. Di banyak negara, masalah sampah dianggap wajar dan tidak terhindarkan. Tetapi di Singapura, kebersihan adalah bagian dari identitas nasional. Sejak masa Lee Kuan Yew, pendiri modern Singapura, negara ini menanamkan satu nilai utama, bahwa kebersihan adalah cara hidup. Baginya, kebersihan bukan sekedar soal estetika, tetapi juga mentalitas, cerminan peradaban. Hasilnya, Singapura kini dikenal sebagai negara terbersih di Asia, bahkan sering disebut sebagai kota tanpa sampah. Jalan-jalannya bersih, salurannya tidak tersumbat, dan taman-tamannya selalu tampak rapi. Singapura tahu mereka tidak punya gunung emas atau ladang minyak, tetapi mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga, yaitu akal sehat dan ketertiban. Ketika ruang sangat terbatas, mereka menciptakan pulau baru. Ketika limbah menumpuk, mereka menciptakan solusi teknologi. Dan ketika dunia berbicara tentang daur ulang, Singapura sudah melangkah lebih jauh menuju ekonomi sirkular. Dalam sistem ini, limbah satu sektor bisa menjadi sumber daya sektor lain. Misalnya, abu hasil pembakaran sedang dikembangkan menjadi bahan bangunan ramah lingkungan. Air limbah diolah menjadi air minum ultramurni, bahkan minyak bekas dapur diubah menjadi biodiesel. Semua kebijakan itu berpangkal pada satu kesadaran, bahwa tidak ada yang abadi di Singapura kecuali inovasi.